Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ludi Saputra Saragi dengan NIM 214501178. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pasar modal. Sebelum kita menjelaskan tentang pasar modal, saya akan menjelaskan dulu tentang industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank atau IKNB merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat berharga. Lalu industri keuangan non-bank dalam istilah dahulunya disebut juga sebagai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, yang didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 MK/IF/1972. Tujuan pendiriannya ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri keuangan non-bank atau IKNB termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia, IKNB memiliki fungsi selain menghimpun dan menyalurkan dana, juga memiliki beberapa fungsi lain, yakni A. Menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. B. Memberi pelayanan serta penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualkan ke pasar modal. C. Memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. D. Menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mereka mendapat kelancaran permodalan. E. Sebagai perantara pencari tenaga ahli dan nasihat profesional. F. Memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. IKNB dalam menjalankan usahanya mengedepankan dua prinsip utama, yakni melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah tidak wajar di luar kebiasaan nasabah, sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau perdanaan untuk terorisme. Lalu yang kedua, harus mengenal latar belakang nasabah, identitas, saldo dan rekening, hingga kebiasaan transaksi. Nah, setelah kita mengetahui tentang tadi industri keuangan non-bank, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu pasar modal. Awal mula lahirnya pasar modal diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1878 dengan dibentuknya perusahaan Dunlop dan Wolff yang bergerak dalam bidang perantara perdagangan komoditi dan sekuritas. Pasar modal di Indonesia berkembang sejak zaman penjajahan Belanda. Di Indonesia, pengaturan pasar modal dimulai pada tahun 1951 melalui lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang bursa. Saat ini, pasar modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang pasar modal merupakan ketentuan yang bersifat leg spesialis dari Undang-Undang PT Pasar Modal yang juga memiliki keterkaitan dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang OJK, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara, dan undang-undang terkait.
OJK merupakan lembaga yang berfungsi sebagai regulator dan pengawasan terhadap pasar modal di Indonesia. Dengan jalan menerbitkan peraturan tertentu yang terkait dengan pasar modal, di luar BOJK, terdapat juga peraturan lain yang diterbitkan oleh Self-Regulation Organisasi atau SRO, meliputi Bursa Efek Indonesia atau BEI, Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI, dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI. BEI menerbitkan peraturan mengenai pencatatan perdagangan dan keanggotaan bursa efek. KSEI menerbitkan peraturan dalam bidang kekustodian dan KPI menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan penjaminan. Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang dilakukan melalui perdagangan efek, termasuk perusahaan dalam menerbitkan efek atau sahamnya dan lembaga lainnya terkait saham. Pasar modal dibedakan atas dua, yaitu pasar modal yang memfokuskan pada dokumen seperti saham, obligasi yang dilakukan transaksinya di bursa efek, dan B, pasar uang memfokuskan pada dokumen seperti sertifikat dan transaksinya melalui telekomunikasi. Pasar modal dan pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan atau financial market. Pasar modal memiliki tujuan untuk perluasan perusahaan karenanya berjangka panjang, sedangkan pasar uang bertujuan untuk mencari keuntungan saja. Dan instrumen yang digunakan dalam transaksi di pasar modal meliputi: yang pertama itu saham atau stok, merupakan bukti pernyataan modal yang bersifat kepemilikan, seperti pemilik perusahaan sekaligus pemilik saham, di mana keuntungan yang diperoleh disebut dividen, yaitu laba yang diberikan emiten kepada pemilik saham melalui RUPS. Lalu yang kedua itu ada obligasi atau bonds, merupakan surat yang menjadi bukti di mana perusahaan berutang untuk mendapatkan modal dari perusahaan yang menerbitkan obligasi, yang mana obligasi bukan menjadi hak kekayaan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada warrant atau right, merupakan turunan atau derivatif dari saham. Warrant dan right telah ditentukan harga dan waktunya, namun right jangka waktunya lebih singkat dan hanya oleh pemegang saham lama. Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang berlebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan atau return. Sedangkan pihak issuer, dalam hal ini perusahaan, dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasional perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.
Pasar modal memiliki peran yang penting dalam suatu negara yang pada dasarnya mempunyai kesamaan antara suatu negara dengan negara yang lain. Berikut peran pasar modal, yakni yang pertama, sebagai fasilitas melakukan transaksi antara pembeli dengan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Lalu yang kedua, pasar modal memberikan kesempatan pada pemodal untuk menentukan hasil atau return yang diharapkan. Lalu yang ketiga, pasar modal memberikan kesempatan pada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Lalu yang keempat, pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Lalu yang terakhir, pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Secara makro, pasar modal berfungsi sebagai tabungan, kekayaan, likuiditas, dan juga pinjaman. Pelaksanaan perdagangan atau jual beli efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau Jakarta Automated Trading System. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing di KPI. Anggota bursa efek yang terdaftar di BEI bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Lalu saham juga dibagi atas saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preferred stock. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior atau akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan. Jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau tidak memiliki hak istimewa, maka saham preferred merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham obligasi dan saham biasa karena dapat menghasilkan pendapatan tetap atau seperti bunga obligasi. Daya tarik investasi saham di pasar modal merupakan dua keuntungan yang dapat diperoleh pemodal dengan membeli saham atau memiliki keuntungan yang dapat diperoleh pemodal dengan membeli saham atau memiliki saham, yaitu dividen dan capital gain. Lalu saham memiliki karakteristik sebagai surat berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi namun juga berpotensi resiko tinggi atau high risk high return. Sekian penjelasan pasar modal dari saya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.